Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Shalom, apa kabar saudara sekalian yang saya cintai? Doa dan harapan saya, sahabat semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap percaya bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti untuk menyayangi dan mengasihi kita. Mari kita saat ini mengambil waktu teduh, waktu sela, waktu jeda sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus urapi setiap kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik setiap bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, dan di dalamnya kami memperoleh pengertian dan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, tema renungan kita hari ini yaitu bisakah Tuhan berbuat salah? Iman kita kepada Kristus memang bukan sebuah jaminan untuk hidup yang tanpa pergumulan. Orang percaya dimanapun di seluruh dunia, di segala zaman, pasti juga bergulat dengan problema hidup. Apakah itu sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Nah, persoalan yang serius mulai timbul manakala seseorang mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Apalagi mulai menyalahkan Tuhan, atau bahkan mulai timbul keraguan apakah Tuhan sebenarnya ada atau tidak, melihat segala hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan mereka di dunia ini. Nah, pertanyaannya, mungkinkah Tuhan yang maha baik bisa berbuat jahat? Sudah tentu jawabannya tidak. Tuhan terlalu baik untuk bisa melakukan kejahatan. Tuhan terlalu sempurna untuk bisa melakukan kekeliruan. Tuhan terlalu benar untuk bisa melakukan kesalahan. Oke, di dalam Alkitab kita pun sering menjumpai istilah-istilah seperti murka Tuhan, penghukuman Tuhan. Tetapi hal-hal ini semata-mata dilakukan Tuhan untuk alasan keadilan dan penggenapan firman-Nya, secara khusus bagi orang-orang yang berbuat hal di luar kehendak-Nya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa meskipun kita tengah menghadapi kenyataan yang sulit dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, asalkan kita tetap menjaga hati kita, tetap mengasihi Dia, dan tetap berada di dalam rencana-Nya. Ayat ini berkata Tuhan turut bekerja, berarti Tuhan tidak pernah diam, saudara. Tuhan selalu bekerja. Dia selalu hadir, ada, dan nyata. Tuhan kita bukan Tuhan yang bekerja hanya pada saat Dia menciptakan langit bumi dan isinya. Tuhan kita hidup, berkuasa, heran, hebat, dan ajaib sampai saat ini. Tuhan kita masih dan akan selalu memegang kendali atas semua dan segala sesuatu di dalam segala dan setiap aspek kehidupan. Meskipun memang Tuhan bekerja dalam cara yang seringkali tidak terpahami oleh pikiran, logika, dan nalar manusia yang terbatas. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir? Terlalu dalam, besar, dan luas. Otak kita hanya sebesar bakpao, tidak akan dapat menyelami Tuhan yang maha besar. Seberapa besarkah Tuhan? Alam semesta ini saja seperti tak berujung, apalagi Dia yang menciptakannya. Nah, keterbatasan cakupan dan jangkauan pikiran kitalah yang acap kali hanya bisa berhenti pada kesimpulan bahwa Tuhan sedang berbuat salah kepada kita. Dan kita mulai menyalahkan Tuhan untuk segala hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita.
Banyak orang yang beranggapan, oke, jika Tuhan masih bekerja sampai sekarang dan bahwa Tuhan itu baik dan sempurna, mengapa banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan manusia? Contohnya perang, penyakit, cacat, bencana, wabah, dan seterusnya. Nah, kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk ini terjadi bukan karena rancangan Tuhan yang maha baik, melainkan akibat dari dosa yang sudah masuk ke dalam dunia. Dosa manusia menghambat segala berkat dan kebaikan Tuhan. Namun Tuhan tetap mengasihi kita. Dia menerima kita, Dia mencintai, Dia menyayangi kita. Bahkan dalam kasih-Nya yang besar, Dia telah menebusmu supaya dalam keterbatasanmu dan keterpurukanmu, karena dosa yang kau sudah lakukan, kau tetap dapat mengenal dan terhubung dengan pribadinya dan hatinya yang penuh kasih itu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini juga berkata Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Dia turut bekerja saat juga meluaskan atau mengizinkan hal baik atau hal buruk terjadi. Tentu hal buruk sering digunakan iblis untuk mencobai orang percaya. Tetapi Tuhan juga dapat menggunakannya untuk menguji, memurnikan orang percaya agar semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ada banyak kesaksian yang saya dengar, orang-orang yang akhirnya bertobat karena sakit yang diderita, karena bisnis mengalami kebangkrutan, atau mengalami kecelakaan hingga berujung di ambang maut. Ternyata semua kejadian buruk itu menuntun pada pertobatan dan kesadaran kebutuhan akan betapa pentingnya berserah diri kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang saya kenal yang adalah seorang anak Tuhan yang baik, pernah bercerita kepada saya tentang sakit stroke yang ia derita. Masa pemulihan yang panjang sempat membuatnya hampir menyerah. Tetapi meskipun tubuhnya belum pulih benar, ia akhirnya menyadari bahwa Tuhan meluaskan tahun-tahun yang panjang pemulihan tubuhnya untuk dia belajar sabar. Dulu dia sangat tidak sabaran, ya, memaksakan kehendak, selalu terburu-buru. Sekarang bahkan untuk berdiri atau berjalan pun dia tidak bisa cepat-cepat. Dulu dia begitu egois, mementingkan diri sendiri. Sekarang dia membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dulu dia suka makan tanpa terkendali. Semua yang enak meski tidak sehat, semua disikat dan diembat. Sekarang dia belajar arti penguasaan diri. Ternyata Tuhan meluaskan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ingatlah saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Dalam keadaan berdosa saja, Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Apalagi sekarang, setelah engkau menjadi anaknya, tentu saja Dia lebih mengasihimu. Meskipun kebesaran kasih-Nya seringkali tidak dapat engkau mengerti dalam keterbatasanmu sebagai manusia. Oleh sebab itu, percayalah bahwa segala sesuatu yang mungkin engkau alami hari ini, walaupun itu tidak baik, diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkanlah kami untuk memahami lebih lagi bahwa Engkau punya maksud yang baik bagi kami. Engkau tidak pernah berbuat kesalahan bagi kami sedikit pun. Hanya ampuni kami jika kami salah memahami kebaikan. Pada saat Engkau mengizinkan hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara saudara, sahabat sekalian pada saat ini Bapa. Mereka sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik dalam hidup mereka. Dan mulai ada persungutan, mulai ada hati yang mempersalahkan Tuhan. Maka bersama kami datang merendahkan diri, kami minta ampun. Dan kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kami alami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti bahwa rencana-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kuatkan hati sahabat dan saudara sekalian yang bersama dalam perenungan hari ini. Oh Roh Kudus, kuatkanlah hati kami supaya kami memahami kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
kami menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian saudara, sahabat sekalian yang terkasih, sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Immanuel.